Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas exchange Hotbit yang di suspend ya. Maksudnya dalam artian suspendnya itu bukan Hotbitnya yang disuspend, tapi penarikannya dari exchange Hotbit ke apa maksudnya ke exchange lain itu disuspend sama aplikasi Hotbit itu sendiri. Nah, sini ada yang versi bahasa Indonesia-nya yaitu dari Blockchain Media. Ya kan, kita lihat dulu. Bursa kripto Hotbit tangguhkan layanan trading hingga penarikan. Nah, bursa kripto Hotbit baru saja mengumumkan telah menangguhkan layanan trading kripto termasuk penarikan dan penyetoran. Hal itu dilakukan menyusul mantan karyawan Hotbit terlibat kasus hukum. Katanya mantan karyawan Hotbit terlibat kasus hukum. Kalau misalkan kalian bisa melogikan, apa maksudnya melogikanya ya, itu kan mantan karyawan, bukan karyawannya. Seharusnya tidak ada hubungannya antara Hotbit dan mantan karyawannya Hotbit. Nah, ini dari sini kalian seharusnya udah bisa paham nih ya. Nah, dengan amat menyesal kami mengkonfirmasikan Hotbit harus menangguhkan fungsi perdagangan, penyotoran, penarikan, dan pendanaan, mengaktifkan kembali semua fungsi itu belum dapat ditentukan. Disebut Hotbit dalam pertanyaan resminya. Masih belum dapat ditentukan. What the heck? Sekarang gini guys. Kalau misalkan masih belum dapat ditentukan, sekarang gini. Orang Indonesia aja ya, itu banyak banget pengguna Hotbit. Soalnya dikarenakan orang-orang Indonesia yang awamnya ataupun ibaratnya yang baru-barunya kenal kripto ataupun market kripto itu pasti downloadnya tuh Hotbit. Karena apa? Token micin, shitcoin, meme coin guys, seperti itu. Hotbit beralasan langkah itu dikarenakan seorang mantan karyawan di tingkat manajemen Hotbit yang sebelumnya hengkang pada April 2022 terlibat dalam sebuah proyek yang menurut otoritas penegak hukum sekarang diduga melanggar hukum pidana. Jadi sejumlah manajer senior Hotbit telah dipanggil oleh penegak hukum sejak akhir Juli 2022 dan membantu penyelidikan. Selanjutnya, penegak hukum telah membekukan sebagian aset Hotbit yang membuat Hotbit tidak berjalan secara normal. Nah, begini guys. Dari tanggal 10 ya. Bursa kripto Hotbit berhenti, aset penggunaan aman. Kendati aset perusahaan dibekukan oleh penegak hukum, aset milik pengguna dijamin aman sembari terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk penyelidikan kasus itu. Hotbit memastikan akan melakukan pelayanan normal kembali setelah aset dicairkan. Apa itu Hotbit? Berdasarkan arsip Blockchain Media ID, Hotbit mengklaim sebagai salah satu bursa kripto populer di dunia yang didirikan pada tahun 2018. Hotbit menawarkan fitur-fitur canggih lewat aplikasi web dan mobile. Fitur-fitur canggih, tetap aja lama, terus udah gitu mahal pula ya kan. Hotbit bermitra dengan perusahaan ternama di bidang blockchain kripto seperti Sparkpool, MyToken, F2Pool, Hashquark, dan Slowmish. Kemitraan ini sangat penting untuk menawarkan lingkungan perdagangan yang aman, stabil, dan kaya fitur bagi para trader dan investor. Sejak awal, Hotbit mengklaim memperoleh lebih dari 7 pengguna aktif yang terdaftar dari 170 negara. Ini pasti setengahnya Indonesia nih guys. Jujur aja, setengahnya itu warga Indo seperti Jepang, Rusia, Korea Selatan, negara-negara di Asia Tenggara, dan Turki. Hotbit menyediakan banyak trade pair dari 200 kripto termasuk aset berkategori ETF atau Exchange Traded Fund. Ini lebih dari 200 anjir, di token micin banyak yang bisa diperdagangkan menggunakan kripto dengan volume perdagangan harian rata-rata mencapai 100 juta dolar. Gila, gokil. Nah, kalau kita lihat Hotbit nih ya, itu ranking berapa? Hotbit. Indodax 49 turun lagi loh. Hotbit. Kalau nggak salah dia ranking 200-an deh guys, si Hotbit ini. Mana ya? Hotbit. 177 ya. Si Hotbit ini ranking 177 dan koinnya
294 kayaknya enggak deh, lebih nih guys, nggak diupdate banget nih kayaknya nih, nggak diupdate sama CMC. Nah, ini yang Cryptondo bisa berturut berduka cita adalah orang-orang Indonesia yang ibaratnya main ataupun baru mengenal kripto, terus download Hotbit, terus belinya token micin. Itu yang sangat disayangkan banget. Ya kan, harus ibaratnya bukan sangat disayangkan ya, yang perlu dikasihani yaitu kas. Jadi asetnya dia ditahan, maksudnya bukan ditahan ya, nggak bisa ditarik sampai pengumuman Hotbit itu kembali normal lagi, kembali ada pengumuman kapan dibuka lagi itu perdagangan di exchange Hotbit. Makanya Cryptondo selalu saranin beli koin atau token micin itu sewajarnya saja. Dan jangan, maksudnya dan jangan terlalu wah ataupun terlalu beli yang sangat sangat pakai dana besar. Kalian ibaratnya udah beli itu token dengan harga maksudnya bukan harga mahal ya, harganya sekarang udah pada murah kan token micin ya kan, terus beli dengan uang banyak kalian, terus di harganya yang emang sekarang udah murah, tapi nggak tahu itu akan kedepannya itu token bakal bisa naik lagi atau turun lagi kan. Makanya itu Anda selalu saranin jangan terlalu apa-apa tuh micin guys, jangan terlalu fanatik micin ya, jatuhnya seperti ini, kasihan diri kalian. Seharusnya kalian dari hal ini itu harusnya udah bisa belajar, jangan pun dari hal yang Hotbit ya, dari hal Luna harusnya kalian sudah bisa belajar. Luna aja yang top 10 CMC waktu itu bisa anjlok juga guys, makanya ini harus bisa dijadikan pelajaran nih buat kalian. Jujur jangan terlalu apa-apa micin ya kan, kalian trading ya pakai lah, di sini banyak ya kan, ibaratnya kalau kalian mau tahu-tahu koin research aja biasa Cryptondo untuk cari-cari duit, scalping dan trading ya make yang namanya top di 50 CMC. Tapi ya balik lagi mau top 50 CMC, top 200, top 300 CMC itu nggak masalah bagi Indo. Yang penting intinya tahu harga bawah dan tahu harga naik, udah gitu aja. Ibaratnya harga naik dalam artian Indo akan menjual ketika aset itu udah naik pas di saat Indo beli, seperti itu guys. Makanya kalian jangan apa-apa micin. Sini kan banyak nih, lihat tuh banyak guys. Masa kalian apa-apa micin mulu, kasihan lah duit kalian. Intinya yang Cryptondo kasih tahu ya adalah jangan terlalu apa-apa micin, udah lebih baik kalian udah main aja yang biasa lah kayak gini-gini kan, jangan terlalu apa-apa micin, kasihan duit kalian. Yang ada nyangkut di exchange ya kan. Indo udah selalu bilang juga ya, Indo juga nggak pernah terlalu percaya exchange ya, walaupun Indo pakai Binance itu nggak terlalu percaya exchange. Indo ya pakai Binance ya udah buat cari-cari duit aja. Kalau untuk hold Indo sekarang udah nggak mau terlalu ya hold, juga palingan kalau misalkan emang udah profit gede ya ambil, kalau enggak ya masih belum Indo ambil. Tapi Indo akan ada yang namanya batas untuk mengambil koin ataupun token yang udah Indo beli ketika sudah mendapatkan profit, seperti itu guys. Dari sini Indo udah pernah bahas tentang Indo nggak percaya exchange. Kalian bisa lah cek di video YouTube Cryptondo ini. Intinya buat kalian yang main di Hotbit ataupun yang sekarang lagi terkena suspend di Hotbit, turut berduka ataupun ya gimana ya pokoknya Indo kasihan lah. Intinya semoga kejadian ini bisa merubah kalian mindsetnya untuk mencari profit aja ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa Indo sampaikan. Thank you untuk semuanya, bye bye, love you and Indo.